Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarozim, guru SD Negeri 1 Surabaya dan juga mahasiswa PPG Daljab Persika tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 27030354214. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran kelas 6 dengan tema Hidup Damai Saling Memaafkan menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah kabarnya Pak Uzi juga baik. Terima kasih semuanya ya. Hari ini membaca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen ya. Akmal, Alfiano, Aldiano, Akila. Oke, bagus. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semuanya sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Nah, selain untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita juga perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, dengan cara bagaimana? Salah satunya adalah dengan cara membaca surat-surat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mari kita mulai bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas sampai An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai ya, Pak Uji mau bertanya dulu, adakah yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Masih? Coba Putri, pelajaran kemarin kita mempelajari tentang apa, Put? Kemarin kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, As-Samad, dan Al-Wahid. Sekarang hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang masih ada hubungannya dengan pelajaran kemarin, ya. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan ya anak-anak, sekarang coba disiapkan buku tulis sama pulpennya. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari hidup damai dengan saling memaafkan dengan tujuan apa? Batu, kalian bisa memahami dan mengerti atau menyebutkan bagaimana menyatakan penyesalan dan memaafkan, serta bagaimana menjelaskan pentingnya adab penyesal. Terus bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang pemaaf. Sebelum dilanjutkan kembali ya, Oji mau tanya, ada nggak di antara kalian yang pernah melakukan kesalahan? Ada? Ada. Pasti. Benar nggak? Baik disengaja maupun tidak. Ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kalian rasakan? Sedih? Atau senang? Coba jawab dengan yang keras. Nah, bagus. Nah, untuk lebih lanjut, ya, coba kalian perhatikan video pembelajaran yang ada pada layar monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarozim dalam mapel pendidikan agama Islam dan bukti penerbit. Kali ini kita akan membahas materi ketiga hidup damai dengan saling memaafkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kemudian terakhir, menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pita konsepnya, yang pertama yaitu menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kemudian maaf
Dalam bahasa Indonesia kemudian al-afu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di kemudian hari. Ingat, memaafkan bukan berarti lemah, tapi justru tanda kekuatan hati. Dari materi yang telah kalian saksikan tadi, sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah dipahami, sekarang ya Pak Oji akan membagikan ya tugas kelompok, yang mana kelompoknya terdiri dari 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Ada kesulitan nggak? Tidak. Nggak ada. Nanti dulu. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan 3 orang. Nanti dimulai dengan salam dan memperkenalkan namanya. Ayo, jangan malu, latihan berani. Jangan lupa salam, dibuka salam, ditutup dengan salam, kenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari 1 Jaka, 2 Haikal, 3 Dimas, 4 Abel, 5 Ila akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Cukup dulu, kedengeran nggak? Apa dikerasin sedikit suaranya? Kerasin sedikit. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Sehingga bisa disimpulkan meminta maaf adalah ungkapan penyesalan seseorang terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya agar dihapuskan segala kesalahannya. Contoh kalimat minta maaf. Maaf ya, tadi aku tidak sengaja menitipkan buku kamu. Menyatakan penyesalan harus ikhlas dan bukan basa-basi. Sebagai bentuk penyesalan kita terhadap kesalahan yang kita perbuat dan agar orang yang kita sakiti mau memaafkan kesalahan kita. Karena tidak mungkin orang akan menghapuskan kesalahan kita jika cara meminta maaf dengan bercanda, apalagi dengan niat yang hanya pura-pura. Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, sehingga sayangnya kita meminta maaf dengan penuh rasa penyesalan agar Allah mau menghapus dosa kita. Perasaan yang muncul ketika kita sudah mengungkapkan permintaan maaf adalah rasa ketenangan dalam hati, meskipun ada rasa takut jika permintaan maaf kita tidak diterima. Segitu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Dari yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ada enggak sanggahan atau refleksi dari kalian? Coba kelompok 2, ada yang disampaikan untuk hasil diskusi dari kelompok 1? Kelompok 2 silakan. Penjelasannya sangat bagus dan mudah dipahami. Dan sudah dijelaskan pengertian maaf menurut KBBI serta Al-Quran, serta dijelaskan pentingnya meminta maaf dengan tulus. Oh ya, berarti kelompok 1 sudah memberikan penjelasan tentang maaf menurut KBBI dan Islam. Selanjutnya untuk kelompok 2 disiapkan anggotanya yang maju dari kelompok 2 3 orang untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Kami mewakili kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari Putri, Satria, Akmal, Musa, David. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Dalil hadis menyatakan penyesalan lebih sulit dari memaafkan karena manusia pada dasarnya akan rasa kerakusan
gengsi jika meminta maaf kepada sesama manusia. Akan tetapi jika kita tidak meminta maaf, maka kita akan selamanya mengganggu rasa bersalah dalam diri kita. Sabda Rasulullah tentang aniaya terhadap saudaranya. Siapa yang memberikan tanggapan kelompok 2? Oh ya, silakan untuk kelompok 4 berikan tanggapannya dengan berdiri. Ya. Kami mewakili kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari Vanessa, Kayla, Fian, Heka, Raihan. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Mengapa memaafkan lebih baik daripada sedekah? Jelaskan dengan ayat Al-Quran. Selain bernilai, ini melebihi sedekah, pahala bagi memberi maaf ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Surah Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungannya Allah. Artinya, sekarang kelompok 1 coba berikan tanggapan dari yang disampaikan oleh kelompok 3. Coba kelompok 1 diwakili oleh siapa ini? Akila, bagaimana? dari penjelasan tadi kami bisa mengetahui bahwa Selanjutnya dari kelompok 4 siapkan anggotanya untuk mewakilinya. 3 orang. Jangan lupa diawali dengan salam. Perkenalkan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 yang terdiri dari Fauzan, Dian, Naufal, Sabda, Zalfa. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Jadi kesimpulan hasil diskusi kalian tadi semuanya ya. Yang pertama, maaf menurut KBBI itu apa? Tadi kelompok 1, maaf menurut KBBI. Ungkapan menyesal. Kalau menurut Islam apa? Menghapus, mengungkap kesalahan, mengungkapkan kalau salah, dan menghapus. Dan ini pun juga dicontohkan oleh Rasulullah pertama kali dakwah di luar kota Mekah, pergi ke kota Thaif, Nabi Muhammad ditolak, dilempari batu, sampai kepalanya berdarah. Lari dikejar sampai terus istirahat di bawah pohon. Datanglah malaikat. Itu nggak dijelaskan malaikat Jibril atau malaikat penghuni gunung. Bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, jika kamu engkau memerintahkan gunung, memerintahkan kepada saya, gunung ini akan saya lemparkan, akan saya taruh di atas penduduk Taif. Apa jawab Rasulullah? Nggak usah. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mendapatkan hidayah atau belum mengerti. Kemudian Allah berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak memahami atau mengerti. Doanya Nabi Muhammad terkabul, akhirnya penduduk di situ banyak mengeluarkan atau melahirkan para ulama ahli ilmu agama. Nah, di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil pelajaran hari ini, ayo, oke, silakan kelompok 1 berdiri. Manusia tidak lepas dari kesalahan baik berkata maupun perbuatan, maka sudah seharusnya orang yang merasa bersalah itu meminta maaf meskipun kesalahan tersebut tidak disengaja, agar tidak menimbulkan rasa sakit hati dan dendam. Kesimpulannya, manusia tidak lepas dari kesalahan, sebaiknya harus selalu minta maaf, akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Nah, sekarang Pak Uji memberikan tugas formatif soal akhir tentang pelajaran hari ini ya, yang ada di dalam. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bab halal haram, baik halal haram perbuatan maupun makanan dan minuman.
Ya. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa akhir belajar. Alhamdulillah. Amin. Bismillah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya dalam pelajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.